Ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Halo sob, berikut adalah 4 ide bisnis atau usaha yang menurut riset dan pengalamanku adalah ide bisnis yang paling menguntungkan saat ini dan tanpa modal yang gede gitu ya. Yang pertama, membuka toko online. Karena perilaku masyarakat yang sekarang serba digital, semuanya beralih ke dunia media sosial, online lah pokoknya ya. Itu membuka toko online ini menjadi hal yang wajib dicoba. Dengan membuka toko online, kalian itu bisa menjangkau baik anak-anak, remaja, muda, dewasa, ibu-ibu, bapak-bapak, baik yang di dalam negeri ataupun di luar negeri. Semua terjangkau. Otomatis kalian dapat meningkatkan potensi pembelian dari pelanggan yang beraneka ragam ya. Selama mereka berpegang internet. Maksudnya mereka punya gadget yang akses internetnya jalan gitu. Emang ada yang cancel? Itulah. Yang kedua, biaya operasional yang rendah. Di beberapa platform e-commerce gitu ya, ada yang memang kena biaya layanan, tapi biaya layanan itu murah banget gitu loh. Nggak sampai berapa ratus ribu, cuma berapa persen dari harga kalian, harga produk maksudnya. Ini kan jauh lebih murah gitu ya, daripada kalian membuka toko di mana harus nyewa lokasi atau ngontrak ya, atau mungkin membeli ruko gitu. Terus juga ada biaya listrik, biaya kebersihan, keamanan, dan lain sebagainya. Itu kan banyak tuh. Otomatis karena biaya operasional tinggi, otomatis harga kalian tinggi dan jauh tidak kompetitif dibandingkan dengan yang toko online. Karena toko online kan nggak membayar operasional itu semua, jadi otomatis mereka berani jor-joran harga karena mereka udah untung gitu. Karena bisnis toko online ini banyak digemari gitu ya, tentunya tantangan dan juga hal-hal yang harus dihadapi ke depan itu juga harus dipertimbangkan. Pokoknya jangan sampai takut sebelum mencoba. Yang kedua, bisnis makanan ringan. Kenapa bisnis makanan ringan seperti jajanan pasar, kue kering, cemilan sehat, atau bahkan produk makanan yang khas daerah gitu loh, kayak gitu-gitu. Itu kan menguntungkan saat ini. Terlebih lagi, kalau ketika kalian bikin usaha makanan ringan ini, kalian bisa fleksibel, bisa jual online, bisa jual offline, bisa kalian promoin di media sosial, di toko-toko online, terus kalian juga bisa jual atau titipin di toko kelontong, di kafe-kafe kerjasama lah intinya. Ini bisa dua keran gitu, lewat keran online sama keran offline. Kenapa? Makanya bisnis makanan ringan ini salah satunya menjadi yang paling menguntungkan saat ini, yaitu selain itu juga biaya bahan-bahan yang diperlukan itu relatif lebih rendah dibandingkan makanan lainnya yang berat maksudku. Karena kan kalau jajanan atau cemilan kan paling 5 kilo ya, itu bisa jadi banyak gitu ya. Tapi kalau makanan yang berat gitu ya, itu kan lebih kompleks lagi. Nah, itu mungkin jadi bisa pertimbangan kalian ya untuk membuka usaha makanan ringan. Dan itu juga setiap konsumen kan saat ini dalam menjalankan aktivitas sehari-hari kan butuh yang namanya cemilan. Tapi tetap sehat. Nah, itu juga sasaran di bisnis atau usaha makanan ringan ini. Yang ketiga adalah bisnis di bidang pertanian, khususnya sayuran dan tanaman. Kenapa ini menguntungkan? Karena menurut aku, untuk sayuran ya, kan ini populasi ini semakin meningkat. Nah, ketika populasi masyarakat ini semakin meningkat, otomatis permintaan sayuran akan meningkat juga. Karena ini merupakan kebutuhan pokok sebagai nutrisi dalam tubuh kita. Dan modalnya juga gak butuh yang gede banget. Kalian cukup memanfaatkan lahan di rumah kalian atau di depan kos ya, misalkan bikin pakcoy atau apa gitu, hidroponik lah ini. Nanti kalian jual di pasar-pasar atau di titipin abang-abang yang jual sayuran keliling gitu-gitu juga bisa. Alasan selanjutnya, dukungan pemerintah dan subsidi. Di berbagai daerah, bahkan pusat, itu memberikan subsidi atau bantuan khusus ya bagi pelaku bisnis di pertanian.
itu bisa melalui KUR, ya, kredit usaha rakyat, ataupun UMI, usaha mikro. Nah, kalau bedanya, kalau UMI ini kita lewat pegadaian, kalau KUR ini kita bisa lewat perbankan lah pokoknya, yang jadi sistemnya ikut perbankan. Mungkin itu bisa jadi bantuan kalian yang gak punya modal, dipinjamin modal oleh pemerintah dengan bunga yang sangat kecil. Yang gak sangat kecil ya, relatif ya oke lah. Yang keempat adalah menjadi afiliator TikTok. Kenapa ini menguntungkan? Karena satu, aplikasi TikTok ini semua orang, semua elemen masyarakat itu mengakses TikTok. Jadi pasarnya kan gede, otomatis kan itu kemungkinan keuntungannya kan besar gitu loh. Terus ditambah lagi kerjanya cuma mudah gitu loh, cuma modal HP, video, bisa ada yang kumpulin dari download atau bisa langsung bikin sendiri. Terus cantumin deh produk orang lain yang mau kita promosiin. Begitu ada orang yang beli lewat kita dapat komisi, selesai. Terus selain itu juga program afiliasi ini banyak yang dukung gitu loh, mulai dari aplikasi TikTok ini sendiri. Karena nanti bisa ada itu ilmu-ilmunya itu banyak bisa diakses di situ semua. Terus perusahaan-perusahaan dari berbagai macam produk itu juga mendukung program afiliasi. Jadi kalian gak ada kesulitan deh pokoknya. Caranya gimana? Nanti aku share di kolom deskripsi ya. Kalian bisa akses di sana bagaimana step-step daftar TikTok afiliator. Itu aja 4 ide bisnis atau usaha yang menguntungkan saat ini, dan kesuksesan itu tergantung kepada kalian ya. Jadi jangan pernah putus asa. Terima kasih sob udah menonton video ini, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk menantikan video-video tutorial selanjutnya dari aku. Oke, sampai jumpa.